Selamat datang di pembelajaran tema 1, subtema 3, kelas 4. Hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat bunyi, bagian-bagian telinga, dan cara merawat telinga. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan bentuk tubuh yang sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga, sehingga kita bisa mendengar kicauan burung, suara air yang mengalir, suara musik, dan lain-lain. Itu semua tanda kekuasaan Allah, sebagaimana tercantum di dalam Quran Surat Fussilat ayat 35, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Hari pertama yaitu sifat-sifat bunyi. Yang pertama adalah memerlukan medium. Karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak, maka dalam pergerakannya gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat udara. Sifat yang kedua yaitu dapat dipantulkan. Bunyi termasuk gelombang longitudinal, yang salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Contoh fenomena bunyi dapat dipantulkan dapat kita dengarkan saat bunyi kita bergema menghasilkan gema atau gaung. Sifat bunyi berikutnya adalah dapat dibiaskan atau refraksi. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contoh fenomena bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir, terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Yang keempat, mengalami pelenturan. Contoh fenomena bunyi dilenturkan adalah ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan, meski kita belum melihat mobil itu berbelok, tapi bunyinya sudah sampai terlebih dahulu. Sifat bunyi lainnya adalah mengalami perpaduan atau interferensi. Contoh fenomena suara dipadukan adalah saat dua loudspeaker menyetel lagu. Kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah secara bergantian. Selanjutnya, yuk kenali bagian-bagian telinga dan fungsinya, agar kita bisa lebih hati-hati menjaganya. Telinga terdiri dari 3 bagian, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar. 1. Pinna atau daun telinga. Daun telinga adalah bagian pertama dari telinga yang bereaksi dengan suara. Fungsi pinna adalah bertindak sebagai semacam corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke telinga. Pinna akan mengatasi masalah perbedaan tekanan udara antara bagian dalam dan luar dari telinga, agar gelombang suara masuk ke telinga dengan lebih baik dan membuat transisi menjadi lebih lancar dan tidak brutal. Yang kedua, saluran telinga. Saluran telinga kira-kira panjangnya 3 cm pada orang dewasa dan sedikit berbentuk S. Fungsi saluran telinga adalah untuk mentransmisikan suara dari pinna ke gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari 1 gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpani adalah membran di ujung saluran pendengaran dan menandai awal telinga tengah yang berbentuk kerucut pipi. Bagian gendang telinga sangat sensitif terhadap tekanan dari gelombang suara, membuat gendang telinga bergetar. Untuk melindungi gendang telinga, saluran pendengaran sedikit melengkung, sehingga serangga tidak mudah masuk. Yang kedua yaitu osikles. Osikles adalah tulang-tulang yang menyusun telinga tengah yang menghubungkan membran timpani dengan telinga bagian dalam. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan getaran pada gendang telinga. Selanjutnya, dari getaran akan dilanjutkan ke osikles yang akan memperkuat suara tersebut dan mentransmisikan suara dari membran timpani ke telinga bagian dalam.
Yang ketiga yaitu tuba Eustachius. Tuba Eustachius punya fungsi untuk membantu ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran timpani. Tuba akan tertutup saat istirahat dan terbuka saat kita menelan sehingga telinga kita tidak mengalami tekanan yang berlebihan. Selanjutnya, telinga bagian dalam. Yang pertama ada koklea. Kamu tahu kan kalau di dalam telinga kita ada bagian yang berbentuk seperti rumah siput. Nah, bagian tersebut disebut koklea. Koklea dilapisi dengan lebih dari 15.000 rambut kecil dan memiliki cairan yang bergerak di dalamnya. Di koklea, gelombang suara diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Otak kemudian menerjemahkan impuls ke dalam suara yang kita ketahui dan pahami. Bagian yang kedua yaitu vestibular. Vestibular bagian penting lain dari telinga bagian dalam yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan. Gangguan pada vestibular atau infeksi pada telinga bagian dalam dapat menyebabkan vertigo. Yang ketiga yaitu semikular. Semikular adalah saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran yang berbeda, di mana pada masing-masing kanalis terdapat ampula. Ampula punya fungsi mengatur keseimbangan dinamis yang menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan memutar atau rotasi. Anak-anak, setelah kita belajar tentang bagian-bagian telinga, saatnya kita tahu bagaimana cara menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Yang kedua, lindungi telinga dari suara keras. Yang ketiga, jaga telinga agar tetap kering. Dan yang keempat, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter THT. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya.